Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasika Alifa Hernanda, NRP 012054 dari kelas MPIP, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analisis Data, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai electrochemical impedance spectroscopy atau yang biasa dikenal dengan spektroskopi impedansi elektrokimia. Jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi dari EIS. Jadi EIS itu yaitu teknik elektrokimia untuk mengukur impedansi suatu sistem dengan bergantung pada frekuensi potensial AC. Nah, jadi dalam EIS itu terdapat resistansi, yaitu adalah rasio tegangan atau potensial dan arus untuk sistem DC atau arus searah. Sedangkan impedansi itu adalah rasio tegangan atau potensial dan arus untuk sistem AC atau arus bolak-balik. Jadi sifat gelombang membuatnya itu perlu untuk mendefinisikan impedansi dengan dua parameter. Salah satunya adalah impedansi total Z dan yang lainnya adalah pergeseran fasa. Parameter tegangan AC menentukan amplitude sinyal AC yang diterapkan kepada sel. Satuannya sendiri adalah RMS atau root mean square millivolt. Selanjutnya terdapat juga parameter tegangan DC yang mendefinisikan offset potensial konstan yang diterapkan ke sel selama akuisisi data. Jadi tegangan AC itu dijumlahkan dengan tegangan DC nantinya. Selanjutnya untuk parameter estimasi Z adalah perkiraan pengguna yang memasukkan impedansi sel pada frekuensi awal. Hal ini digunakan untuk membatasi jumlah percobaan yang diperlukan sementara sistem mengoptimalkan pengaturan perangkat keras potensiostat untuk penguatan jangkauan arus, offset, dan perfilteran. Oke, jadi ini merupakan skema alat dari EIS sendiri. Jadi sel elektrokimia itu digunakan untuk menampung reaksi kimia dan dihubungkan secara elektrik ke spektrometer elektrokimia untuk mendapatkan respons listrik dari larutan elektrolitnya. Sistem EIS ini dioperasikan menggunakan program komputer yang dirancang khusus untuk pengujian EIS. Nah, jadi EIS itu menggunakan mode 3 elektroda yang terdiri dari elektroda kerja yang berwarna merah di sini, yang merupakan bahan sampel, peletakan bahan sampel. Kemudian juga ada elektroda lawan yang biasanya terbuat dari grafit atau platinum, dan yang terakhir ada elektroda referensi. Kemudian di sini dimasukkan elektrolitnya lalu dihubungkan kepada komputer dan didapatkan EIS-nya berupa frekuensi respon analisis. Oke, jadi ketiga elektroda itu dipasang di atas suatu panggung elektroda dan diamankan ya. Terus larutan elektrolitnya disiapkan dan dipindahkan ke wadah sampel seperti ini. Jadi wadah sampel logam itu akan menyediakan jalur tambahan untuk elektron selama eksperimen yang mengarah pada pengurangan respon arus EIS saat elektronnya itu bergerak ke dalam logam daripada elektroda referensi. Oleh karena itu, wadah sampelnya ini harus terdiri dari bahan isolasi seperti kaca atau plastik agar tidak mengganggu transfer elektron selama pengujian. Nah, dudukan elektrodanya kemudian ditempatkan pada wadah sampel sedemikian rupa sehingga sebagian dari masing-masing elektroda itu terendam dalam larutan elektrolit seperti pada gambar berikut. Nah, selanjutnya terdapat juga Nyquist plot. Jadi plot Nyquist ini sering digunakan untuk mengevaluasi data impedansi elektrokimia. Nah, dalam plot ini data impedansi nyata itu digambarkan sepanjang sumbu X, sedangkan data imajiner atau ZI negatifnya diplot sepanjang sumbu Y seperti ini. Nah, plot Nyquist itu memanfaatkan komponen listrik yang dibuat oleh rangkaian ekivalen untuk mengkarakterisasi ketergantungan frekuensi dari respon impedansi. Nah, pada intercept frekuensi tinggi atau di dekat asal plot, nilai sumbu nyata itu memberikan resistensi solusi. Sedangkan pada intercept frekuensi rendah dari sumbu nyata, memberikan penjumlahan dari resistansi polarisasi dan resistansi solusi. Oleh karena itu, diameter setengah lingkaran ini akan sama dengan resistansi polarisasi.
Nah, selanjutnya ini adalah dasar dari AIS. Jadi AIS itu menggunakan hukum Ohm, di mana hukum Ohm ini banyak juga digunakan dalam banyak rangkaian listrik umum khusus untuk menentukan resistansi atau R. Nah, ini dapat dirumuskan sebagai rumus berikut, yaitu E sama dengan I kali R, di mana hubungan antara arus I dan potensialnya, yaitu E, ini hanya berlaku untuk aplikasi arus searah atau DC dan beberapa kasus unik AC, di mana frekuensi itu diberikan pada 0 Hz. Nilai potensialnya diukur dalam voltase, arusnya diukur dalam ampere, dan resistansi diukur dalam ohm. Analog AC yang lebih inklusif untuk hukum Ohm diberikan oleh E sama dengan I dikali Z. Jadi ketika frekuensinya itu bukan 0 dan impedansi diberikan dalam ohm. Meskipun hanya ada dalam sistem arus AC atau arus bolak-balik, impedansi itu bekerja dengan cara yang sama seperti resistansi untuk melawan aliran arus atau pergerakan elektron. Resistansi sendiri kurang dibatasi oleh model sistem dan dapat terjadi pada sistem arus searah DC atau AC. Oleh karena itu, impedansi sendiri adalah oposisi elektron total dalam rangkaian dan sering disajikan sebagai bilangan kompleks yang memperhitungkan kontribusi dari resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, selanjutnya ini merupakan kelebihan dari AIS. Jadi AIS itu sangat sensitif terhadap permukaan yang membuat banyak perubahan terlihat yang tidak terlihat dalam teknik lain, seperti itu. Jadi misalnya saja perubahan lapisan polimer karena adanya pembengkakan atau perubahan permukaan karena absorpsi protein atau adanya penetrasi lapisan polimer korosi. Akibatnya AIS menarik untuk elektrokimia analitik karena molekulnya dapat dideteksi tanpa penanda aktif redoks. Nah, ini merupakan contoh aplikasi AIS pada mekanisme korosi. Jadi pada prinsipnya, AIS itu digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia yang berkaitan dengan unsur-unsur listrik, seperti tahanan larutan, tahanan transfer muatan, dan kapasitansi lapis rangkap listrik. AIS sendiri digunakan juga untuk mengetahui suatu jenis inhibitor yang tepat untuk digunakan dalam menghambat laju korosi bahan yang akan diuji. Dan adanya inhibitor akan menghambat polarisasi bahan uji. Sedangkan kinerja inhibitor pada korosi material uji dapat dievaluasi daya inhibisasinya berdasarkan nilai impedansi listrik berikut. Pada slide selanjutnya dijelaskan untuk menghitung cara untuk menghitung efisiensi inhibisi. Nah, jadi pada pengukuran impedansi, persen efisiensi inhibisi itu ditentukan melalui persamaan, yaitu persen IE sama dengan RCT INH dikurangi RCT per RCT dikali 100%. Di mana RCT itu adalah tahanan transfer muatan dari logam di dalam larutan tanpa inhibitor, dan RCT INH atau RCT inhibitor adalah tahanan transfer muatan dari logam dalam larutan adanya inhibitor. Baik, selanjutnya, nah ini persamaan tahanan transfer muatan atau biasa dikenal dengan RCT. Jadi besaran dari persamaan RCT itu diperoleh karena adanya perbedaan impedansi pada frekuensi rendah dan pada frekuensi tinggi. Dirumuskan dengan RCT sama dengan RT per NF in 0. Nilai RCT sendiri adalah ukuran transfer elektron pada permukaan logam yang secara proporsional kebalikan dari arus korosinya melalui persamaan tersebut. Nilai RCT juga berhubungan dengan arus korosi, yaitu berbanding terbalik. Artinya semakin besar nilai RCT, maka laju korosinya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya ini persamaan untuk menghitung kapasitansi lapis rangkap listrik, yaitu dilambangkan dengan CD, CDI. CDI sama dengan 1/2 BF max dikali RCT. Nilai dari CDI sendiri dapat dihubungkan dengan absorpsi senyawa inhibitor pada permukaan logam. Nah, yang terakhir ini merupakan persamaan impedansi, di mana Z sama dengan RS ditambah RCT per 2 BF max dikali RCT dikali CDI pangkatan A. Nah, persamaan ini menunjukkan hubungan antara RCT, RS, CDI, dan Z real dalam persamaan impedansi ini.
Nah, selanjutnya berikut merupakan contoh dari tabelian atau percobaan. Jadi data spektra impedansi hasil pengukuran dengan metode EIS disajikan dalam bentuk diagram Nyquist yang menyatakan hubungan antara impedansi real dan impedansi imajiner. Bentuk dari diagram impedansi seperti sini lingkar yang mengidentifikasikan bahwa proses korosi bahan uji itu dikendalikan oleh klaser muatan. Namun, diagram impedansi tidak benar-benar semi lingkar karena adanya dispersi pada frekuensi yang tinggi akibat dari kekasaran permukaan elektroda. Nah, berikut ini sebelah kiri merupakan contoh tabel dari hasil penelitian hubungan antara pH dan parameter korosi baja karbon dalam media yang mengandung metenamina 40 ppm pada suhu kamar, sedangkan yang bagian kanan merupakan diagram Nyquist dari hubungan pH dan impedansi baja karbon tersebut. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.